Di Liga Eropa akan mempertemukan duel papan bawah Liga Inggris antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Kita bahas peluang-peluang mereka juara di Ruang Pandit. Oke, kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Yazid. Dan sekarang kembali lagi ditemenin oleh Mas Rifki. Halo guys, lagi Jit, apa kabar Jit? Udah gak berat-berat lagi ya hari ini? Iya, aman-aman, nggak berat. Kali ini udah agak santai lah. Kemarin kita udah terlalu ramai itu di Instagram tuh. Ada satu yang nyampe tembus 100.000 soalnya Mas agak-agak was-was nih. Ditandain soalnya. Apa lah, gak usah takut. Oke, tapi kita jauh-jauh dulu sama Liga Indonesia karena kita bakal bahas Liga Eropa yang akan memasuki final-final di beberapa kompetisi Eropa. Ada Liga Eropa nih yang bakal minggu ini tersaji duel panas papan bawah Liga Inggris. Itu jangan bilangnya duel panas nih, duel memalukan aja. Soalnya memalukan ya buat Liga Eropanya gak sih? Iyalah, Maksudnya? buat Liga Eropanya. Iya, maksudnya dengan kompetisi kasta kedua Eropa gitu, tapi isinya finalnya itu tim terbawah Liga Inggris justru. Gue nggak tahu nih, mungkin nanti teman-teman atau kita cek ulang ya bahwa pernah nggak sih di Europa League atau Liga Champion yang lolos ke finalnya tuh tim-tim yang peringkatnya di liganya lagi jelek gitu. Pernah nggak sih sebelumnya gitu? Iya, dan beneran hampir degradasi gitu ya, bukan jelek doang di liga. Mungkin waktu Chelsea juara 2012 itu ya mereka jelek di liga, cuman nggak nyampe degradasi lah gitu. Iya. Ini kan dua tim hampir degradasi gitu sebenarnya. Di peringkatnya MU tuh 16 ya, Iya, 16, terus Spurs 17. Ini berarti kan 1 sama 2 apa di atas degradasi gitu. Dan untungnya memang tim-tim degradasi udah dari pekan 36 atau sebelumnya itu udah pasti ya. Udah pastilah. Jadi mereka agak tenang-tenang aja, dan memang di pekan terakhir kemarin itu kan mereka main barengan itu ya. Sama-sama kalah gitu. Sama-sama kalah. Entah memang mereka ini sengaja gitu ya biar nggak ketahuan taktiknya atau emang jelek aja gitu, nggak tahu. Tapi nggak sengaja kalah. Soalnya MU tuh main nurunin tim terbaiknya sih. Tim terbaik. Kalau Spurs lah. Spurs, iya. Spurs kan turun sama tim. Kalau nggak semua full lah main gitu kan. Kalau MU nih main tim terbaik. Bruno main, Højlund main gitu kan. Mason Mount bahkan main gitu kan. Ahmad. Jadi kalau misalnya lu bilang ini nyimpen strategi, menurut gue nggak ini, karena ya MU turun dengan tim terbaiknya dan kalah lagi gitu. Iya ya, lawan Chelsea. Aduh, iya. Sedangkan emang Spurs itu entah itu memang beberapa pemainnya masih cedera kayak James Maddison, atau memang mereka disimpan aja gitu buat nanti mungkin abis-abisannya di final Liga Eropa. Dan memang bagi Spurs ini adalah final pertama mereka ya di Eropa setelah berapa tahun tuh, dari 1984. Itu udah lama banget, dan mereka juga ngincer trofi pertama setelah puasa gelar selama 17 tahun. Pastinya ya gue sih ngerasa ini bakal mati-matian gitu. Ya, tapi menurut Mas Rifki peluangnya gimana buat mereka? Kalau misalnya dibilang peluang MU sama Spurs, peluangnya 50-50 ya. Tapi ya harusnya nih kalau misalnya lihat dari kedua tim ya harusnya MU bisa menang. Harusnya MU yang bisa menang. Oke. Bukan karena gue fans MU ya. Oke. Bukan karena fans MU, tapi harusnya MU bisa menang. Karena kalau bisa dibilang Spurs itu, gue nggak tahu ya. Di awal musim kan nggak sebegitu buruknya ya Spurs tuh. Datangnya si pelatihnya si Ange Postecoglou ini sebenarnya kan diharapkan bisa membawa perubahan ke Spursnya, tapi ternyata di pertengahan musim sampai akhir musim sekarang performanya tidak baik, sangat buruk lah menurut gua gitu kan. Apalagi jumlah kebobolannya mereka di musim ini udah 61 gol gitu. Iya. 61 gol, dan ya gua ngelihat ada beberapa hal lah dari Spurs yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sama keunggulannya si United. Karena kalau misalnya gua lihat nih Spurs ini di musim ini banyak banget kebobolan dari set piece. Oke. Banyak banget, karena setelah gua baca juga, kalau nggak salah gua baca di Football Analyst apa gitu, gua baca. Dan gue coba cek juga, ternyata Spurs ini emang tadi banyak kebobolan di bola-bola set piece karena di staff pelatihnya nggak ada pelatih khusus spesial set piece. Karena di beberapa tim, atau yang mungkin gue tahu juga di beberapa tim kepelatihan itu
Ya contohnya kayak waktu kemarin si STY lah. Iya. Itu kan ada latihan beberapa set piece kan sering terjadi, antara itu set piece kick off, set piece apa namanya? Mengantisipasi bola duel udara ketika sepak pojok. Itu kan kejadian ketika Indra Safri waktu di U2 berapa tuh? U23 AFC kemarin kan. Iya. Ternyata banyak kebobolan di U20 banyak kebobolan di apa namanya di set piece tuh. Nah ternyata di staf kepelatihan tuh harus ada latihan set piece, ada pelatih set piece-nya gitu misalnya Khusus ya, khusus berarti ya? gitu. Dan ternyata Spurs tuh banyak kebobolan dari bola set piece. Nah di MU kita tahu punya eksekutor yang bisa memanfaatkan set piece itu. Ada mungkin ya Bruno Fernandes lah set piece utamanya, terus bisa memanfaatkan juga Harry Maguire lagi bagus-bagus banget lah kemarin kan beberapa kali mencetak gol dari kepala ajaibnya gitu, kepala kerasnya gitu kan. Ini bisa dimanfaatkan peluang apa namanya bisa dimanfaatkan oleh MU nih buat cetak gol nanti lewat set piece. Tapi si MU nih punya masalah dari dia tuh nggak punya goal getter kan. Betul. Ya hadirnya Højlund ternyata belum bisa membangkitkan atau jadi solusi di lini depannya MU lah. Iya. Tapi gue tidak menyalahkan apa namanya Højlund. Gue menyalahkan iya, nggak menyalahkan juga iya gitu. Berarti 50-50 ya. 50-50 karena di belakangnya tuh kan kayak Garnacho nggak konsisten. Tapi Garnacho tuh sering kali ngasih assist juga nih ke Højlund tapi tidak berbuah gol gitu. Terus adanya Ahmad juga baru sembuh nih kan bisa manfaatkan juga. Tapi ketika lo terakhir kalau nggak salah gue ngeliat yang golnya Atletico itu juga hoki juga tuh si Ahmad kan dribble ke kanan ke pojok terus ternyata loss sama kipernya Højlund cuma Noel doang gitu. Iya Nah, Noel itu tap in lah. Nah cuma tap in doang kan kayak gitu doang. Ini jadi kelemahan juga buat MU gitu. Tapi dan juga kan si Spurs nih lagi banyak cedera gitu kan kayak James Maddison terus beberapa pemain pentingnya si Romero tuh kalau nggak salah udah sembuh atau belum ya? Si back tengahnya itu kan. Nah itu bisa dimanfaatkan juga. Nah kalau misalnya tadi prediksi lo MU bisa menang, menurut gue harusnya bisa menang gitu sih. Iya, kalau gue berbeda sedikit ya. Gue ngelihatnya memang mungkin MU memang sedikit diunggulkan di ini. Cuman memang namanya partai final itu 50-50. Yeah. Cuman yang sedikit gue raguin tuh si pelatihnya Spurs ini, si Ange Postecoglou ini. Karena dia itu kan cara mainnya terlalu atraktif gitu ya. Iya. Dia bunuh diri terus gitu loh. Tapi nggak tahu juga kalau dia main di final apakah dia masih main seperti itu atau justru ngubah gitu. Maksudnya nurunin egonya buat main ya udah yang penting menang gitu. Soalnya kan kalau aku ngeliat juga di beberapa pertandingan terakhir memang Spurs ini selain set piece salah satu yang jadi kendala mereka itu transisinya. Transisi negatifnya itu jelek banget. Jadi beberapa pertandingan terutama kemarin lawan Crystal Palace juga sempat kebobolan tuh dari transisi negatif itu beberapa kali. Mungkin memang kalau di MU kan finishingnya bapuk itu mungkin kalau lawan MU mungkin masih bisa lah pertahanan kayak gitu. Tapi kalau lawan tim yang lain di IPL ternyata nggak bisa tuh Spurs kayak gitu. Pasti kebobolan tuh di transisi negatif. Karena kan tim-tim lain mungkin bek kanan atau sayap-sayapnya itu bagus. Beda kayak MU kan. Mungkin ya egonya sedikit lebih tinggi lah kayak Garnacho mungkin kalau udah sampai depan pengen ngesut sendiri, pengen nyelesain sendiri atau segala macam. Tapi memang aku sedikit ngunggulin Tottenham karena mungkin ya ini mereka bakal habis-habisan gitu di sini. Ya tetap 50-50 prediksinya tapi ya aku pribadi ngunggulin Tottenham karena ya Son lah. Kasihan lah Son lah ini deserve lah satu trofi lah bareng Kane lah barengan gitu. Ya tapi kalau misalnya lo bilang tadi Spurs itu jelek di transisi. Iya. Nah si MU juga sebetulnya jelek di transisinya. Iya, dua-duanya. Tapi kalau misalnya dibilang untuk ngandelin transisi dari bertahan ke menyerang, MU itu punya kelebihan itu sebenarnya. Kalau misalnya lo lihat gol-golnya di Europa League kebanyakan, ya beberapa di Premier League juga itu hasil dari counter attack gitu. Dari counter attacknya Garnacho atau si Ahmad. Nah, kan Ahmad nih udah sembuh nih. Nah, itu bisa mendobrak lini pertahanan Spurs yang transisinya ke bertahannya jelek. Nah, mungkin itu bisa jadi solusi nanti ya gitu sih. Iya, terutama memang back-backnya juga kan kayak Romero tulang punggung backnya itu ya, belum tahu ya dengan
sampai hari ini memang masih ada kabar cedera dia. Si Van de Ven juga kalau nggak salah masih belum main di beberapa pertandingan terakhir. James Maddison juga nggak main gitu. Maksudnya tapi aku ngunggulin Spurs mungkin karena lini serang mereka lebih baik sih. Itu aja sih, sedikit ngunggulin Spurs karena dengan nama-nama kayak siapa? Kulusevski, Solanke, dan satu lagi MU itu, Mas, setelah kita baca-baca ya, memang terakhir menang lawan Spurs 2022. Lama juga tuh, 5 tahun. Dan di musim ini full kalah. Kalah kan? Full kalah. Oke. MU. Jadi mungkin ya nggak tahu juga ya, Amorim mungkin bisa belajar gitu kan. Tapi nggak tahu juga ini duel papan bawah ini emang ketat banget nih gitu. Tapi kalau ya di luar taktik ya, di luar analisis kayak gitu, ya gue setuju sih karena ya masih 50-50 lah. Cuman ya menurut gue ya ini juga jadi pertaruhan terakhir lah untuk namanya untuk pemain-pemain MU bahwa ya kan di luar sana banyak stigma, ada banyak omongan bahwa MU cuma lagi fokusnya ke Europa League, jadi Premier League ditinggalin gitu kan. Tapi ya menurut gue sih kalau misalnya ada statement kayak gitu, gue sih tidak agak kesel juga dengar kayak gitu. Misalnya kalau misalnya emang fokusnya ke Europa League, cuman ya ini Europa League jadi trofi terakhir lah misalnya untuk pembuktian mereka gitu. Karena ya namanya MU tuh besar bukan karena dari kompetisi Eropa kan. Juara Eropa cuman Champions League 3 kali gitu. Tapi kan gelar terbanyak mereka tuh Premier League gitu. Mereka tim MU tuh besar karena Premier League. Jadi kalau misalnya ya gue cukup miris juga gitu sebagai fans MU bahwa sekarang peringkatnya di peringkat 16 gitu kan. Dua tingkat di atas degradasi. Gue cukup kecewa juga gitu ngelihat permainan MU di Premier League. Ya malah gue lebih seneng kalau MU degradasi sih. Ini parah nih. Gue lebih seneng MU degradasi bukan karena ininya. Mungkin bisa jadi warning atau pembelajaran buat manajemen juga. Karena ketika lo degradasi ya sponsor hilang gitu kan. Benar. Terus kepercayaan atau mungkin kepercayaan penonton untuk datang ke stadion hilang. Itu kan jadi warning juga ke manajemen MU lah yang banyak yang sekarang mungkin lagi pelit banget, lagi hancur banget gitu kan kehilangan MU. Ya Glazer gue nggak tahu lah seperti apa gitu kan. Cuman ngelihat MU sekarang 18 kekalahan itu rekor terbesar gitu kan selama MU di Premier League. Bahkan ketika degradasi angka kekalahannya tuh nggak segitu gitu ya pas degradasi. Ya udah sekalian degradasi aja makanya kan angka 18 ini. Gitu. Berarti emang tim degradasi sekarang tuh lebih buruk lagi memang ya. Gitu. Makanya kan kalau misalnya lu bilang ngelihat fakta-fakta di luar ya tadi kita bahas analisis taktik, bahwa ya MU tuh lagi emang ya jelek banget gitu sekarang tuh. Ya Spurs pun lagi jelek banget, makanya gue bilang tadi kan di awal bahwa ya ini final malu-maluin gitu. Memalukan emang buat Liga Eropa ya, yang pamornya sebenarnya di beberapa di musim lalu itu bagus sebenarnya karena finalnya tuh Atalanta lawan Leverkusen. Dua-duanya tuh lagi jago banget. Dua-duanya kan lagi jago di liganya. Di liganya gitu. Dua-duanya lagi jago banget. Terus bertemu di final. Jadi pamornya tuh gak kalah banget sama Liga Champions. Tapi ini gimana ya? Tapi gue ini loh Jit bilang bahwa final Europa League ini menurut gue ya, untuk yang kita kerja di media tuh bakal lebih rame beritanya daripada final Liga Champions sama Conference League. Wih, sebenarnya iya sih. Karena kalau MU kalah nih, itu habis-habisan buat media gitu kan. Ya benar gak? Habis-habisan. MU menang, itu bakal munculin lagi supporter MU yang keluar dari gua lah gitu kan. Oh, gue juara Europa League meskipun jelek di Liga, tapi gua juara Europa League. Bahkan gua ke Liga Champions loh daripada tim lo yang di peringkat 6 atau 7 gitu kan. Iya. 6-7 siapa sih sekarang? Bahkan City aja enggak dapat gelar sama musim ini sama Arsenal gitu. MU dapat gelar. Itu kan jadi pemberitaan media. Bener. Spurs kalau misalnya Spurs juara, kalau kalah udah sering kalah gitu kan. Bahkan ya peringkat 2 udah pernah dirasain ketika Premier League kan kalau nggak salah pernah ya peringkat 2 gitu kan. Iya, itu Spurs juara itu pemberitaan akan ramai menurut gua karena ini gelar yang ditunggu-tunggu Tottenham gitu kan, ditunggu sama Spurs. Di luar kan kita sebelumnya Newcastle berapa tahun udah dapat gelar, Bologna terakhir Crystal Palace gitu kan. Nah sekarang kan Spurs gitu itu bakal
bakal nggairahin lagi bahwa ini ada rekor baru yang tercipta gitu. Jadi ya kalau misalnya kita ngebahas Inter sama apa namanya final PSG ya udah emang dua-duanya jago aja. Inter lagi jago di Serie A, PSG lagi jago di Liga Prancis gitu. Emang lagi bagus aja gitu. Ya udah sebatas itu beritanya. Inter pernah Liga Champions bla 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 bla. PSG mungkin oke lah pembelaan pertama dia Champions pertama. Tapi ya menurut gue ya udah ngebahas Inter sama PSG tuh ya mungkin nanti kita bahas cuman bahas taktiknya aja gitu, nggak ada cerita menarik di baliknya gitu. Tapi kalau MU sama Spurs nih ya menurut gue lebih ramai finalnya daripada, karena ini ditunggu-tunggu, laga ini ditunggu sama fansnya MU, ini jadi gelar mereka musim ini, satu-satunya gelar buat pembuktian ya Spurs ini laga yang ditunggu untuk gelar mereka gitu. Jadi menurut gue ya lebih rame final Europa League daripada Liga Champions nanti gitu. Buat pemberitaan ya. Oke, kalau buat ini insight-nya menarik sih sebenarnya, karena memang di beberapa tahun terakhir selalu jadi bahan perdebatan tuh. Tim lu peringkat 2, tim gue dapet trofi. Ya gitu, terus-terusan gitu. Lebih baik mana antara lu peringkat 2 di liga tapi nggak dapet trofi, sama tim lu mungkin ya hancur-hancur tapi dapat trofi karena lolos Liga Champions gitu. Iya, dan lolos Liga Champions. Musim kemarin kan soalnya MU ya dapat Piala FA gitu kan. Dan Arsenal itu ya peringkat 2 doang tapi dapat juara. Nah, musim ini apakah kejadian hal yang sama tapi dengan hal yang berbeda, yaitu MU lolos Liga Champions juga gitu. Itu kan artinya udah enggak ada yang bisa didebatin lagi. Lu ke Liga Champions lu dapat trofi, itu kan mungkin lebih baik ya kalau menurutku gitu. Ya makanya karena ya gue bilang tadi bahwa ya Europa League ini finalnya lebih ramai daripada Liga Champions sama Conference League. Conference League kan ada Chelsea juga gitu kan, sama Betis gitu. Itu sih. Iya, tapi memang kalau kita ngelihat dua-dua tim ini kan lagi jelek gitu di liganya, Mas. Tapi kalau coba kita ke MU dulu, MU ini jelek banget gitu di liga. Inkonsistensi melanda mereka sepanjang musim ini gitu. Pergantian pelatih juga ternyata nggak berpengaruh banyak gitu. Ternyata yang mereka pikir Erik ten Hag ini nggak jelek segala macam, ternyata Ruben Amorim di liga justru membawa mereka lebih buruk lagi. Di liga ya maksudnya ya, di liga. Sampai ada pernyataan bahwa saya malu gitu ngelihat klasemen Liga Inggris gitu. Gitu. Nah, tapi di Eropa ini mereka memunculkan wajah yang berbeda, nggak pernah kalah. Sampai detik ini, sampai di partai final gitu, mereka belum kalah. Nah, apa gitu yang membedakan mereka di Liga Inggris sama di Eropa? Kalau yang menurut gue yang nggak ada yang membedakan sih menurut gue. Karena ya mungkin kalau di Europa League kan mainnya nggak terlalu sering ya. Nah, yang gue lihat maksudnya sekarang MU yang sekarang itu ya Ruben Amorim tuh lagi ngebangun ya pondasi lah, karena lihat kita cara bermainnya MU tuh seperti apa, mungkin lagi bersih-bersih lah kasarnya si Amorim ini gitu. Bersih-bersih siapa sih yang bisa cocok dengan skema gua buat musim depan nih. Gitu kan, menurut gua itu sih yang lagi dilakukan si Amorim. Cuman yang gua paling dilihat sekarang tuh MU ini harus dilakukan Amorim ya, menurut gua harus bisa ngedatangin pemain yang benar-benar bisa jadi leader di MU sih. Kalau sekarang tuh ya Bruno jadi leader, ya udah kayak gitu aja gitu dia. Ya menurut gue sih Bruno dari beberapa tahun di MU 5 tahun ya kalau nggak salah, 4 atau 5 tahun belum bisa jadi leader sesungguhnya di MU aja gitu. Belum kayak ada Roy Keane-nya dulu gitu, ada bahkan sekelas dulu kaptennya Carrick pun ya punya daya kepemimpinan di itulah. Dan si Amorim ini atau MU ini gue nggak tahu ya, mungkin dibilang regenerasi atau ngebangun tim baru, ya bisa bilang kayak gitu. Kayak ngedatengin si Dorgu kan baru 20 tahun kalau nggak salah. Tapi ya tetap aja gitu, lu ngedatengin pemain muda tapi di dalamnya isinya pemain muda semua. Menurut gue sih itu nggak bisa ngebangun tim secara keseluruhan ya. Harus ada leadernya ya. Mungkin satu atau dua pemain di dalam tim yang umurnya mungkin umur mateng gitu. Ya harusnya bisa ngebuat MU atau ngebuat lagi MU lah. Tapi kalau misalnya lu bilang ada pembedaan atau enggak, menurut gue sih nggak ada perbedaan cara bermainnya di Premier League sama di Europa League. Masih aja skemanya masih aja sama-sama kayak gitu kok. Turun dengan skema yang sama, susunan pemain yang sama. Mungkin ya
kapasitas pemain MU yang sekarang itu belum bisa ngikutin gaya bermainnya di Premier League aja gitu. Kalau di Eropa kan ketemunya sama La Liga yang menurut gua ya temponya nggak terlalu cepat gitu. Oke. Atau ketemu sama tim-tim dari Eropa lain lah. Menurut gua ya itu sih yang ngebedain itu aja. Ketika kemarin lo Atletik ke Bilbao lah contohnya gitu. Meskipun kebobolan di awal tapi MU itu masih bisa menganalisis bahasanya gue lupa. Menanganinya lah kayak gitu dengan cara bermain Atletico yang nggak terlalu menggebu-gebu di Liga Inggris gitu menurut gue. Ya berarti memang gitu sih. Mereka itu belum kalau buat di liga ternyata pemain-pemain ini belum mampu ya ngatasin intensitasnya gitu ya. Iya. Karena ya lo kan umur 20 tahun ya kayak si Dorgu lah main di Premier League. Dari dulu juga ya pemain-pemain muda yang datang ya baru pertama kali Premier League akan kewalahan. Højlund lo masih 21 tahun ketika didatangkan ke 21 tahun berapa tahun gitu. Masih muda lah datang ke MU. Harus jadi ujung tombaknya MU di Premier League gitu. Ya berat gitu menurut gua gitu. Karena dan itu juga liga mungkin ya harus konsisten. Iya, itu contohnya ya ketika MU datangin Ibrahimovic yang berpengalaman ya dapat hasil gitu. Karena ya emang udah punya pengalaman di liga sebelumnya atau tim-tim sebelumnya. Siapa lagi pemain yang tua-tua yang datangin? Juan Mata misalnya ketika di Chelsea bisa ngebangun Di Maria misalnya di zaman itu kan. Ya meskipun gagal juga sih Di Maria gitu di tengah. Ya menurut gue ya harus ada sosok ya leadernya itulah di MU. Iya sih, tapi kayaknya aku lebih spesifik sih. Kayaknya ya butuh leader buat di lini depan sih. Yeah. Karena itu nggak tahu ya, trio di depan itu entah mereka nggak cocok atau gimana ya. Kayaknya kurang serk aja gitu. Mereka nggak ada yang bisa nurunin ego gitu. Yeah. Masing-masing kayak Garnacho atau mungkin kalau Ahmad memang orangnya itu humble ya. dia berani lah kasih umpan, cetak gol gitu. Beda sama Garnacho yang akhir-akhir ini memang banyak banget dapat kritik gitu dari fans-fans MU terutama. Itu sih kayak aku lebih spesifik karena kalau buat leader harusnya Casemiro tuh harusnya bisa sih. Karena dia tuh kan di Madrid udah dapat Liga Champions, buset, hat-trick Liga Champions lagi. Masa ya nggak dapat hormat pisan dari satu tim itu gitu loh. Harusnya kan ya Casemiro harusnya bisa sih buat dijadiin leader gitu di samping Bruno. Tapi entah kenapa di lini depan nih tetap butuh entah itu striker atau winger yang lebih humble gitu, yang secara permainan mungkin dia unselfish lah gitu, nggak terlalu egonya nggak terlalu tinggi dan boleh ngasih umpan lah gitu. Oke, berarti tapi aku ngelihatnya ya justru Mas buat di Liga Eropa ini mereka passionnya loh, secara permainan tuh semangatnya beda gitu loh. Karena di beberapa pertandingan kayak kalau nggak salah lawan Lyon kalau nggak salah itu mereka berjuang banget sampai menit akhir. Harry Maguire itu golnya menit akhir gitu loh, sering banget gitu mereka kayak gitu. Terus kemarin aku ngeliat ya sebagai fans tim La Liga gitu ya, ngalahin Bilbao di San Mamés tuh susah loh sebenarnya. MU dengan mudahnya menang loh gitu di situ. Aneh juga sebenarnya ya, maksudnya buat tim Spanyol gitu kayak Barcelona, Madrid, Atletico buat main lawan Bilbao di kandangnya itu susah banget gitu karena mereka mainnya keras dan segala macam gitu. Tapi ternyata mungkin karena bantuan ada kartu merah juga ya, jadi lebih mudah waktu itu. Tapi ya entah kenapa ngelihatnya Manchester United passionnya di Liga Eropa luar biasa sih, beda aja gitu. Ya karena ini ya passionnya berbeda karena yang emang pengen ngebuktiin ketika mereka bobrok di Premier League gitu sih. Iya sih kayaknya ya. Lu masa dua-duanya bobrok gitu kan. Ini ada satu kesempatan. Iya. Lu bisa buat buktiin diri, buat dapetin trofi, buat nyombongin ke tim-tim yang kayak Arsenal, City gitu. Ya kenapa nggak jalan itu diambil gitu kan. Oke. Ini niatnya udah sombong ya sebenarnya fans MU ini ya. Niatnya udah sombong ya kalau juara Liga Eropa ya. Ya lihat aja nanti ya banyak supporter yang ini kalau MU keluar gua sekarang. Oke. Tapi kalau kita ngelihat ada gak sih pemain MU yang secara permainan konsisten bahkan sampai akhir musim ini? Kalau sampai konsisten sampai akhir musim menurut gua hampir semua nggak konsisten sih. Karena hampir semua. Ya pemain paling dan tentu paling jagonya aja gitu. Si Bruno Fernandes aja dia nggak konsisten. Ya buktinya dia kan
dia tidak bisa membangkitkan MU di Premier League. Siapa lagi sekarang? Højlund enggak. Garnacho ya lu tau lah kayak gimana gitu. Onana apalagi gitu. Ya menurut gue yang paling bisa diharapkan Ahmad sih. Ahmad karena beberapa kali dia dimainkan ketika Garnacho dapat deadlock, si Amorim masukin Ahmad, ada beberapa perubahan yang dia lakukan gitu. Ketika yang bolanya kayak Garnacho masih pengen lu udah di depan kotak penalti masih pengen digocek-gocek gitu kan. Padahal itu bisa dia langsung dipassing gitu. Nah, si Ahmad tuh ya simple kayak winger simple aja gitu, dribble masuk ke dalam, cutback gitu. Itu ya mungkin yang bisa bilang musim ini better lah, maksudnya itu ya menurut gue si Ahmad. Tapi ya gue tidak mengesampingkan perannya perannya Bruno gitu. Emang Bruno sepenting itu di MU gitu sih. Oke, emang Bruno ini luar biasa ya, maksudnya ada sampai dia ungkapannya dia nggak mau istirahat gitu. Iya. Nanti gue mati istirahat gitu. Beres Premier League aja. Beres Europa League. Iya katanya. Jadi ya udah kalau dilihat dari menit mainnya memang dia musim ini paling banyak menit main, sering starter juga, nggak pernah diganti gitu. Ternyata ya Bruno masih sepenting itu gitu maksudnya buat MU ya. Tapi memang kalau buat konsisten ternyata dia nggak terlalu sekonsisten itu di Liga Inggris gitu. Kalau di Eropa, kalau aku sih ngelihatnya memang Bruno nih jadi salah satu kunci United bisa ke final sih gitu. Sedangkan kalau buat Ahmad mungkin di partai final nanti bisa jadi game changer itu tadi. Siapa tahu nggak penentu buat gol ini nanti? Siapa? Harry Maguire. Oke, emang ini kalau memang benar sih, ini jadi apa ya? Bisa sih dijadi Netflix sih kisah hanya Maguire ini. Datang ke MU jadi kapten, dicaci maki segala macam, tiba-tiba penentu gelar, itu keren sih. Keren sih kalau emang benar sih. Jadi kan kita bahas MU terus nih. Gua bahas sedikit si Spurs lah maksudnya. Oke. Kalau bisa dibilang siapa yang bakal jadi penentu nantinya, gue masih mencari sih karena ya kayak Son menurut gue dia udah abis lah, maksudnya udah abis dari Spurs. Kayak Simanya kalau bahasa Sunda apa ya, Sima tuh bahasa ininya apa ya? Apa ya Sima tuh? Magis. Ya magisnya di Spurs tuh kayak udah hilang aja si Son gitu. Terus si Maddison cederaan gitu. Terus Kulusevski juga menurut gua musim ini nggak terlalu bagus gitu kan. Jadi ya kan terus hadirnya di Solanke juga belum bisa jadi ngebantu lini depannya si Spurs gitu. Terus apalagi pemain-pemain belakangnya pada cedera. Menurut gua ya nah ini bisa jadi kata atau mungkin bisa jadi yang dibilang bahwa ya Spurs akan sulit menang lawan MU nantinya karena tidak ada pemain-pemain yang bisa jadi pembeda nanti gitu pertandingan nanti lawan MU sih itu. Iya loh. Terus iya benar sih kalau tadi ngedengar dari Mas Rifki ya soal pemain kunci Spurs ini, kalau dilihat-lihat memang sama gitu, se-inkonsisten itu bareng sama ini dua tim ini memang aneh banget ya, anomali ini bisa sampai final dua-dua ini. Jadi memang ini salah satu final yang sulit banget diprediksi. Tapi kalau dibilang buat pemain kunci Spurs kayaknya Dominic Solanke harusnya bisa sih Dominic Solanke dan pemain-pemain lini depan, karena gue ngeliat itu lini belakang bisa diharapin gitu. Dengan strateginya Ange Postecoglou yang sebegitu ofensifnya. Terus lu harus ngadepin winger-winger cepet MU, Garnacho, Ahmad yang mungkin di partai final bisa tiba-tiba ngeluarin magisnya gitu. Sulit juga sih memang, tapi pemain kunci Spurs kalau dibilang, gue tetap bilang Son sih harusnya punya magis di final ini, karena ini satu-satunya harapan lu bisa dapat trofi Son di Spurs gitu. Kalau lu nggak pindah, ini satu-satunya harapan lu bisa dapat trofi di Spurs. Tahun depan harusnya pindah sih Son kalau emang lu mau dapat gelar atau berbicara banyak di Eropa gitu. Iya memang, tapi memang kalau ngelihat Son musim ini udah mulai hilang gitu ya. Padahal di musim-musim sebelumnya dia selalu jadi langganan kapten gitu di FPL gitu bareng Salah dan juga Haaland gitu. Dengan perginya Kane ternyata Son mulai menurun lama-lama gitu. Ya, jadi prediksinya masih 50-50 ya. Gue sih 50-50. Ya MU tetap bakal juara ya. Ya kalau yang jagoin ya, kalau prediksi mungkin ya 50-50, tapi yang dijagoin siapa? MU lah pasti. MU.
Karena ya dari beberapa yang kita bahas ada kekurangan Spurs yang bisa dimanfaatkan oleh MU sih. Oke, tapi kalau gua Spurs sih. Oke. Jujur Spurs sih karena ini musimnya anomali sepak bola. Tadi udah dibilang Newcastle, Bologna, terus Crystal Palace, Spurs. Ini waktu kalian Spurs. Ini waktu kalian untuk menjadi juara. Oke. Itu mungkin itu aja ya. Jadi kalau misalnya prediksi kalian deh siapa di kolom komentar ya, Oke, siapa yang boleh deh. Yang bakal menang. Yang kalian jagoin deh. Kalau prediksi kayaknya kalian pasti bilang 50-50 susah, sama-sama jelek. Kita kasih giveaway aja gimana? Oke, giveaway. Boleh. Kalian boleh tulis prediksi kalian di kolom komentar siapa yang menang. Skor. Cetak gol harus gak? Gak usah lah, skor aja ya. Skor aja kayaknya. Skor aja lah susah. biar Kalau gampang. cetak gol ini sama-sama nggak jelas siapa yang bakal golin nih. Ya, boleh kalian tulis kolom komentar di kolom komentar siapa yang bakal juara dan skornya berapa, ada hadiah spesial dari Pandit nantinya. Oke, itu ya tadi giveaway dari Pandit Football buat final Liga Eropa. Ya, mungkin itu aja prediksi kita, peluang yang kita tim yang kita jagoin buat juara Liga Eropa. Pertandingan sendiri hari Kamis dini hari jam 2 ya. Hari pertandingan sendiri itu hari Kamis jam 2. Jadi jangan lupa kalian saksikan. Oke. Cukup sampai di sini episode membahas final Liga Eropa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.